Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bainur Alimatul Maulidiyah dengan NIM 200231100130. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak Dr. Sutikno SME, mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi yang berjudul Pemikiran Ekonomi Mazhab Klasik dan Perbandingan dengan Pemikiran Ekonomi Keynesian. Latar belakang munculnya mazhab klasik, yaitu pemikiran mazhab klasik muncul pada akhir abad 18 dan awal abad 19, yaitu ketika masa revolusi industri. Revolusi industri dimulai dari adanya pertentangan pendapat, yaitu teori aliran merkantilisme dan paham fisiokrat. Pemikiran yang diusung oleh mazhab klasik bahwa output dan harga keseimbangan hanya bisa dicapai jika perekonomian pada tingkat kesempatan kerja penuh atau disebut dengan full employment. Dan keseimbangan dengan tingkat kesempatan kerja penuh hanya akan dapat dicapai melalui bekerja mekanisme pasar secara bebas. Jika terjadi pengangguran di dalamnya, maka hal itu hanya suatu fenomena yang bersifat sementara dan dalam jangka panjang akan hilang dengan sendirinya melalui bekerja secara bebas mekanisme pasar tersebut. Dengan begitu, peran pemerintah harus dibatasi seminimal mungkin. Tokoh-tokoh aliran mazhab klasik, yaitu yang pertama adalah Adam Smith pada tahun 1729 sampai 1790. Yang kedua adalah Jeremy Bentham pada tahun 1748 sampai 1832. Yang ketiga adalah Thomas Robert Malthus pada tahun 1766 sampai 1834. Yang keempat adalah Jean Baptiste Say pada tahun 1767 sampai 1832. Yang kelima adalah Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858. Yang keenam adalah David Ricardo pada tahun 1772 sampai 1823. Yang pertama adalah Adam Smith. Adam Smith lahir pada tahun 1723 di Skotlandia. Beliau merupakan guru besar dalam ilmu filsafat di Universitas Edinburgh. Adam Smith merupakan pelopor dalam mazhab klasik. Pada tahun 1776, Adam Smith menulis sebuah buku yang berjudul The World of Nations. Adam Smith juga disebut sebagai orang pertama yang mengembangkan ilmu ekonomi sebagai salah satu cabang tersendiri dalam ilmu pengetahuan. Pemikiran Adam Smith yang pertama adalah meminimalkan campur tangan pemerintah atau bisa disebut invisible hand. Yang kedua adalah perlu adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Yang ketiga adalah Smith menggunakan sistem ekonomi liberalisme, yaitu memberikan kebebasan kepada individu dalam melakukan aktivitas ekonomi, dan juga sistem kapitalisme karena Smith menekankan kepentingan akumulasi modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Yang keempat adalah Smith mendukung perdagangan bebas internasional antar negara. Yang kelima adalah Smith menolak kekuatan monopoli yang akan merusak pasar. Yang keenam adalah menetapkan sistem pajak untuk membiayai pengeluaran publik. Jeremy Bentham dan pemikirannya. Jeremy Bentham lahir pada tahun 1748 di London. Bentham dikenal sebagai ahli filsafat dan pembaru sosial. Pemikiran dalam ilmu ekonomi adalah tentang kepuasan atau disebut dengan utility. Karya Bentham yang berjudul Introduction to the Principles of Moral and Legislation yang menyiratkan bahwa prinsip kepuasan atau utilitarianisme sebagai suatu prinsip moral. Menurut Bentham, apa yang seharusnya dilakukan adalah dengan memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan kesedihan.
Perbuatan dikatakan baik atau buruk jika dapat meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi kebahagiaan pada sebanyak mungkin orang. Thomas Robert Malthus. Malthus dilahirkan pada tahun 1766 di Inggris. Pada tahun 1805, Malthus menjadi seorang profesor pertama dalam bidang ekonomi politik di East India Company College di Haileybury, Inggris. Teori yang dikembangkan Malthus yaitu tentang sewa tanah dan teori tentang penduduk, yang dijelaskan dalam buku An Essay on the Principle of Population, diterbitkan pada tahun 1798. Dalam buku tersebut, Malthus meramalkan bahwa jumlah populasi akan mengalahkan pasokan makanan, yang menyebabkan berkurangnya jumlah makanan per orang. Tanah sebagai faktor produksi utama yang jumlahnya tetap, sedangkan manusia berkembang sesuai dengan deret ukur dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan deret hitung. Sehingga di masa yang akan datang muncul berbagai masalah dalam masyarakat, yaitu karena dampak tekanan penduduk. Pada gilirannya, hal itu dapat menyebabkan tekanan yang berkelanjutan terhadap standar hidup manusia, baik dalam arti ruang maupun output. Malthus menguraikan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan kontrol atau pengawasan atas pertumbuhan penduduk. Jean-Baptiste Say dan pemikirannya. Say adalah seorang pakar ekonomi berasal dari Prancis. Say sangat mendukung pemikiran Adam Smith. Say berjasa dalam melakukan modifikasi pemikiran Smith dan dirangkum dalam bukunya, yaitu yang berjudul Traité de Economie Politique pada tahun 1803 dan mendukung faham laissez-faire. Kontribusi Say yang paling besar pada mazhab klasik adalah setiap penawaran akan menciptakan sendiri permintaannya, atau dikenal dengan supply creates its own demand. Pendapat ini sering disebut dengan Say's Law. Hukum Say didasarkan pada asumsi bahwa nilai produksi selalu sama dengan pendapatan. Dengan demikian, dalam keadaan seimbang, produksi cenderung menciptakan permintaan sendiri. Robert Owen dan pemikirannya. Owen seorang praktisi sosial dan pembaharu ekonomi yang dilahirkan di Inggris pada tahun 1771. Owen adalah seorang sosialisme utopis. Kontribusi utama Owen adalah perilaku sosial manusia tidaklah tetap atau absolut, dan manusia mempunyai kemauan yang bebas untuk mengorganisir diri mereka ke dalam segala bentuk masyarakat yang mereka inginkan. Karya Owen yang diterbitkan pada tahun 1813 yaitu A New View of Society and an Essay on the Formation of Human Creator menyebutkan bahwa lingkungan sosial berpengaruh pada pembentukan karakter manusia. David Ricardo dan pemikirannya. David Ricardo sebagai ahli ekonomi politik Inggris yang lahir pada tahun 1772. Ricardo dianggap menjadikan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang kokoh dengan melibatkan ketepatan hitungan matematika, penalaran yang digunakan, serta kemampuan analisis model dengan melibatkan beberapa variabel mampu menghasilkan kesimpulan yang kuat. Pendekatan matematika untuk memecahkan masalah ekonomi kemudian diikuti oleh John Maynard Keynes, Paul Samuelson, Milton Friedman, sehingga model ekonometrik menjadi populer. Ricardo mengemukakan teori distribusi pendapatan yang mengandung 3 elemen, yaitu yang pertama, teori sewa. Teori sewa yang dikemukakan Ricardo mengacu pada teori Malthus, yaitu teori sewa diferensial. Sewa berasal dari perbedaan kesuburan tanah,
Ketika tanah semakin menurun kesuburannya, maka sewa diferensial akan naik. Yang kedua adalah teori tentang upah. Upah pekerja menurut Ricardo tergantung pada keperluan subsisten, yaitu kebutuhan minimum yang diperlukan pekerja agar dapat bertahan hidup. Kebutuhan minimum yang dimaksud oleh Ricardo adalah kebutuhan yang tergantung pada lingkungan dan adat istiadat. Jika standar hidup meningkat, maka upah yang diberikan kepada pekerja juga meningkat. Yang ketiga adalah teori laba. Keuntungan atau laba adalah residu setelah kaum kapitalis membayar upah pekerja, mereka yang membayar sewa kepada pemilik tanah. Perbedaan dan kesamaan aliran ekonomi klasik dan aliran ekonomi Keynesian. Perbedaan pada filosofi ekonomi, philosophy of economics. Pada aliran klasik, yang pertama adalah perekonomian didasarkan pada sistem bebas berusaha, laissez-faire, yaitu setiap individu bebas dalam melakukan kegiatan ekonomi apapun. Yang kedua adalah ekonomi seperti halnya dengan alam semesta. Ekonomi akan mampu memulihkan dirinya sendiri, self-regulating, karena ada tangan tak terlihat, yaitu invisible hand. Yang ketiga adalah mekanisme pasar mampu menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien lewat proses pertukaran. Yang keempat adalah peran uang dalam ekonomi netral, money neutrality, yang artinya uang semata-mata hanya untuk alat transaksi. Yang kelima adalah proses penyesuaian lewat mekanisme pasar, yaitu supply and demand. Dapat tercapai seketika juga, mengabaikan dimensi waktu yang tepat. Yang keenam adalah pemerintah tidak perlu campur tangan dalam perekonomian. Perbedaan pada filosofi ekonomi, aliran Keynesian. Yang pertama adalah Keynes berpendapat bahwa sistem bebas berusaha, laissez-faire, murni tidak bisa dipertahankan. Yang kedua adalah pada tingkat makro, pemerintah harus secara aktif dan sadar mengendalikan perekonomian ke arah full employment, sebab mekanisme self-regulation ke arah posisi tersebut tidak bisa diandalkan secara otomatis. Yang ketiga adalah situasi makro. Sesuai perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Permintaan agregat masyarakat adalah suatu jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dalam setahun. Yang keempat adalah apabila permintaan agregat lebih kecil, penawaran agregat dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi kelebihan produksi. Pada periode berikutnya, output akan turun atau harga akan turun, atau keduanya terjadi bersama-sama. Yang selanjutnya adalah perbedaan mengenai peran uang dalam perekonomian. Menurut aliran klasik, peran uang dalam perekonomian adalah netral, yaitu perubahannya tidak akan mempengaruhi produksi nasional. Tingkat produksi hanya ditentukan oleh faktor real saja, yaitu faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Perubahan penawaran uang hanya mempengaruhi tingkat harga. Melalui teori kuantitas, perubahan penawaran uang akan menimbulkan perubahan harga yang sama tingkat kejenuhannya. Menurut aliran Keynesian, efek penawaran uang dan perubahan-perubahannya kepada kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja tergantung pada 3 faktor, yaitu suku bunga, investasi, dan pendapatan nasional. Perbedaan mengenai peran pemerintah dalam perekonomian. Menurut aliran klasik, para ekonomi aliran klasik tidak menyetujui campur tangan pemerintah yang aktif untuk mengatur kegiatan perekonomian. Mereka melihat pemerintah mempunyai beberapa peranan penting dalam menciptakan sistem pasar bebas. Yang pertama yaitu mewujudkan infrastruktur yang diperlukan agar operasi perusahaan swasta dapat ditingkatkan efisiensinya.
Yang kedua adalah menyediakan peraturan dan fasilitas yang akan membantu mempertinggi efisiensi perusahaan swasta. Yang ketiga adalah menyediakan jasa-jasa yang penting. Yang keempat adalah menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan aparat untuk menjaga keamanan. Teori-teori klasik sangat tidak menyetujui kebijakan pemerintah yang lebih aktif daripada yang diterangkan di atas, terutama pada ekspansi fiskal dan moneter yang bertujuan mempengaruhi pembelanjaan agregat sebagai alat untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Perbedaan mengenai peran pemerintah dalam perekonomian menurut aliran Keynesian. Menurut Keynes, pemerintah bisa dan harus campur tangan dalam perekonomian untuk mencapai output dan menciptakan kesempatan kerja tertentu untuk menjaga kestabilan perekonomian. Golongan Keynesian sangat menekankan pentingnya pemerintah guna menentukan kebijakan dalam menghindari fluktuasi kegiatan ekonomi dan menciptakan kestabilan serta pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah meliputi dua bentuk kebijakan, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pada kurun tahun 1930, Keynes memiliki gagasan bahwa kebijakan fiskal bisa dan seharusnya digunakan untuk menstabilkan tingkat output dan tingkat pengangguran. Itu adalah pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.